Payatnya udah keluar. Payat udah masuk. Maaf, tadi agak error ya jaringannya. Enggak, Pak. Oke, bisa lanjut lagi, Pak. Di saya juga jaringannya agak error tadi. Oke, bisa dilanjut lagi. Mohon maaf karena moderatornya keluar, jadi saya menggantikan sementara. Silakan untuk sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silakan untuk kelas A ataupun kelas C bisa bertanya kepada pemapar materi kali ini. Izin bertanya, moderator. Iya, Mbak, silakan. Perkenalkan, nama saya Mita Lailatul Farida dari kelas C. Pertanyaannya, mengapa amandemen terhadap Undang-Undang 1945 perlu dilakukan? Pertanyaannya buat kelas C. Terima kasih. Permisi moderator, izin mau bertanya. Ya, Mbak, silakan. Saya Nandalisa Faradila, saya dari kelas C. Pertanyaan untuk kelas C. Sejauh mana kontribusi umat Islam sendiri dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia? Terima kasih. Izin Mbak Moderator mau bertanya. Izin Mbak Moderator mau bertanya. Iya, Mbak, silakan. Perkenalkan, nama saya Nisbulala. Saya ingin bertanya untuk kelas C. Apakah yang akan terjadi jika suatu masyarakat tidak memiliki hukum? Terima kasih Mbak Moderator. Iya, sama-sama, Mbak. Untuk kelas A bisa memberikan pertanyaan. Ataupun kelas C bisa. Sebelumnya saya buka 2 sesi. Untuk sesi pertama 4 pertanyaan, jadi tinggal 1 pertanyaan.
Moderator, mohon izin bertanya. Saya Ajhar Ahmad dari kelas A. Ini bertanya ke presentasi kelas A. Tadi dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa di Indonesia sendiri belum bisa menerapkan hukum dengan baik? Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas. Untuk kelas C dan kelas A bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Izin moderator, saya mau menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan? Karena Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara, maka harus sesuai dengan aspirasi tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, karena menghilangkan pandangan adanya keyakinan bahwa UUD 1945 merupakan hal yang sakral, tidak bisa diubah, diganti, dikaji mendalam tentang kebenaran seperti doktrin yang diterapkan pada masa Orde Baru. Ketiga, karena perubahan UUD 1945 memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya atau melaksanakan pembangunannya sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat. 4. Karena perubahan UUD 1945 mendidik jiwa demokrasi yang sudah dipelopori oleh MPR pada waktu mengadakan perubahan UUD itu sendiri. Yang kelima, karena perubahan UUD 1945 menghilangkan kesan jiwa UUD 1945 yang sentralistik dan otoriter, sebab dengan adanya amandemen UUD 1945, masa jabatan presiden dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi, sistem pemerintahan disentralisasi dan otonomi. 6. Karena perubahan UUD 1945 menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan. 7. Karena perubahan UUD 1945 mendorong para cendekiawan dan berbagai tokoh masyarakat untuk lebih proaktif dan kreatif mengkritisi pemerintah atau demi kebaikan, sehingga mendorong kehidupan bangsa yang dinamis atau berkembang dalam segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang maju dan sejahtera sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Sudah, Pak Moderator. Terima kasih. Baik, untuk Mbak Mita, apakah sudah paham? Sudah, terima kasih. Ya. Untuk kelompok 8 kelas C ataupun kelas A bisa menjawab pertanyaan dari penanya atau audiens. Izin Mbak Moderator.
Saya mau menjawab pertanyaan dari Nada Elsa. Sejauh mana kontribusi umat Islam sendiri dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia? Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum tampak jelas dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Iya, terima kasih untuk Mbak Syafri sudah dijawab. Mohon maaf sebelumnya tadi saya kelopot gara-gara sinyal mati. Iya, siap. Mbak Nanda Elsa, apakah jawabannya bisa dijawab? Maksudnya bisa diterima? Atau Iya, dari Mas. teman-temannya lain bisa ditambahkan? Iya, Mas, bisa. Terima kasih. Atau teman-temannya lain bisa menambahkan atau menyanggah dari jawaban Mbak Syafri Ayu? Oh, oke. Saya pikir tidak ada. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ketiga, silakan dijawab untuk kelompok kelas C. Saya menjawab pertanyaan nomor 3 dari Mbak Anis Sulala, yaitu setiap individu akan bertindak sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa peduli orang lain dan kepentingan orang lain. Sedangkan bila semua orang saling tidak peduli akan orang lain terlebih dengan orang di sekitarnya, maka tidak akan terjadi kontak atau interaksi. Apabila tidak terjadi kontak atau interaksi, maka tidak akan terbentuk suatu masyarakat. Jadi, masyarakat tanpa hukum sangat tidak mungkin terjadi, apalagi hukum tanpa masyarakat. Karena dari hukum pun masyarakat terbentuk dan dari masyarakat pula hukum itu terbentuk. Sudah, moderator, terima kasih. Apakah ada sanggahan atau ada tambahan dari teman-teman yang lain? Oh, oke. Untuk yang bertanya, apakah bisa dijawab jawabannya? Maksudnya apakah bisa diterima jawabannya? Iya, sudah moderator. Atau
Untuk pertanyaan keempat, di sesi pertama ini, saya persilakan untuk kelas A untuk menjawab pertanyaan. Negara ini negara hukum, tapi kenapa hukum sulit ditegakkan di negara ini? Dipersilahkan. Untuk kelas A, bisa menjawab pertanyaan dari Mas Azhar tadi? Masih belum mencari.
Atau dari teman-teman yang lain bisa membantu menjawab pertanyaan dari Mas Azhar tadi. Negara ini negara hukum, tapi kenapa negara ini sulit menegakkan hukum? Mungkin dari Mas Anang atau Mas Aldo bisa membantu menjawab. Baik, saya kelompok A akan menjawab pertanyaannya dari Mas Azhar. Tadi itu kenapa di Indonesia sendiri penerapan hukum sangat lemah atau tidak baik ya? Nah, permasalahannya sekarang ini adalah pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia yang masih kurang maksimal. Ini meliputi permasalahan yang terkait dengan materi peraturan perundang-undangan. Apakah sudah benar dengan kebijakan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah? Atau hanya akan menambah penderitaan bagi rakyat? Nah, kualitas dan kompetensi para penegak hukum yang belum bisa menegakkan hukum secara merata juga tanpa pandang bulu dan tidak termakan oleh suap korupsi dan sebagainya, serta budaya hukum di Indonesia yang terkesan lambat dalam penegakan
dalam penanganan masalah dan kurang tegas. Jadi begitu. Apakah Mas Azhar? Ya, baik, terima kasih. Cukup paham, jelas. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari kelas A. Enggak, Mas. Kalau menurut saya hukum di Indonesia itu sulit, Mas. Jadi kalau menurut sudut pandang saya, hukum di Indonesia itu sekalah dengan uang. Gitu. Dan yang kedua, hukum di Indonesia itu sulit ditegakkan gara-gara pejabatnya itu lupa karena Tuhan dan juga lupa karena janji-janjinya. Janji doang yang manis. Kayak gitu, Mas. Makanya hukumnya itu sulit ditegakkan. Jadi kayak gitu sih. Itu menurut persepsi saya. Baik, terima kasih Mas Mujamin. Semoga saja bisa menggantikan pejabat kita ya, biar menerapkan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Iya. Mungkin dari teman-teman yang lain nanti bisa menambahkan. Dari Mas Aldo, Mbak Firda, ataupun Mas Anang bisa menambahkan atau menyanggah jawaban dari saya dan juga jawaban dari kelas A. Saya pikir tidak ada. Untuk sesi kedua, saya akan buka 4 pertanyaan lagi. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi. Saya persilakan. Dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya untuk kelas A dan juga kelas C. Mas Moderator izin bertanya. Oke, monggo Mbak. Perkenalkan, nama saya Tia, ingin menanyakan soal kepada kelas C. Apa perbedaan hubungan formal Pancasila dengan hubungan material? Sudah, terima kasih. Ada pertanyaan lagi teman-teman?
Moderator izin bertanya. Oke, monggo Mas. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli. Saya ingin bertanya kepada kelas A. Berikan sedikit penjelasan mengapa Pancasila berhubungan dengan UUD 1945. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Mas Moderator, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Malik Hasan. Saya ingin bertanya kepada kelas D. Pertanyaannya, apa latar belakang terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Malik. Tinggal satu pertanyaan lagi untuk sesi kedua. Saya pikir pertanyaannya cukup. Jadi saya persilakan untuk kelas C dan juga kelas A untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dipersilakan. Permisi moderator, saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Tia, yaitu apa perbedaan antara hubungan Pancasila formal dan hubungan Pancasila material. Secara formal, yaitu dengan dicantumkannya Pancasila secara formal dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam panduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya tetap dalam Pancasila. Sedangkan secara material, Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia yang meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat yang merupakan pokok kaidah negara secara fundamental. Sudah moderator, terima kasih. Apakah ada sanggahan ataupun ada tambahan dari teman-teman yang lain?
Oke, saya pikir tidak ada. Untuk Mbak Tia, apakah jawabannya bisa diterima atau ada tambahan lagi? Sudah, Mas. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan dijawab untuk kelas C. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Malik tentang latar belakang terbentuknya Undang-Undang Dasar. Latar belakang terbentuknya UUD adalah berdasarkan pidato Muhyamin pada sidang pertama BPUPKI. Muhyamin mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi. Proses terbentuknya UUD 1945 adalah 1. Setelah pidato Muhyamin pada sidang pertama BPUPKI, naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pertama kali disiapkan oleh BPUPKI pada masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Isi yang dibahas adalah hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. 2. Pada 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang UUD berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati beberapa ketentuan seperti lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pembentukan panitia penghalus bahasa. 3. Pada 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal, yang terdapat 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. 4. Pada 15 Juli 1945 diadakan sidang pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dengan agenda memberikan kesempatan untuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar menjelaskan naskah Undang-Undang Dasar. 5. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Saya pikir tidak ada. Apakah Mas Malik bisa menerima jawaban dari kelas C? Sudah cukup, Mas Mujamil. Terima kasih. Oke, Mas. Untuk pertanyaan terakhir, untuk kelas A, diperkenankan untuk menjawab. Dipersilahkan. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Rafli. Mengapa Pancasila berhubungan dengan UUD 1945? Karena di sila pertama punya hubungan dengan pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sila pertama ini memberikan jaminan atas kemerdekaan untuk semua rakyat Indonesia untuk memeluk sebuah agama
dan melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dipeluk. Dengan adanya jaminan ini, pemerintah dan alat perlengkapan negara yang lain bisa mengatur tentang urusan beragama para penduduknya. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Saya pikir tidak ada. Apakah dari yang bertanya bisa menerima jawaban dari diskusi kelas A? Bisa, Mas. Terima kasih. Oke. Berhubung pertanyaan sesi kedua sudah tidak ada, apakah ada yang mau bertanya lagi atau menanggapi atau menyimpulkan dari teman-teman yang lain hasil diskusi hari ini? Saya pikir tidak ada. Sebelum presentasi ditutup, saya ingin menyimpulkan hasil diskusi hari ini. Kesimpulannya adalah amandemen dilakukan atas dasar kebutuhan kita akan landasan konstitusi yang benar dan jelas. Sehingga dalam kehidupan bernegara, kita tidak salah melangkah dalam melaksanakan isi Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga amandemen dianggap sebagai salah satu langkah yang tepat untuk mengatur kebutuhan kita akan landasan konstitusi yang benar dan jelas. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa ternyata Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen lebih unggul dari segi isi. Cukup sekian saya menjadi moderator hasil diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kurang lebihnya saya persilakan untuk Bapak Hayat menambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasinya kelompok 9, kelas C dan kelas A yang membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa memang seluruh hukum positif di negara kita itu dibangun berdasarkan atas dasar dari Undang-Undang Dasar 45. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan bagian dari Pancasila yang kemudian dijabarkan item per item berkaitan dengan dasar negaranya, termasuk membicarakan tentang lembang negara, membicarakan tentang hukum pidana dan hukum perdata dan seterusnya, itu ada di Undang-Undang Dasar 45. Tadi berbicara tentang Undang-Undang Dasar 45 diamandemen selama 4 kali karena mengalami berbagai perubahan, termasuk perubahan sistem pemerintahan kita, sistem tata negara kita yang itu berubah dari tahun 1997, 1998 yang mengarah kepada sistem pemerintahan demokratis yang semua ketentuan juga harus ada amandemen. Amandemen itu perubahan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan ketika itu. Termasuk misalnya ada penambahan lembaga negara itu juga membutuhkan amandemen. Jadi amandemen itu perubahan sebagian dari isi Undang-Undang Dasar 45 yang itu sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya adanya
Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka tentu undang-undangnya harus dirubah. Adanya misalnya Badan Penanggulangan Terorisme, itu juga perlu membutuhkan dasar, yaitu perubahan atau amandemen terhadap undang-undang tersebut. Jadi undang-undang di amandemen itu tujuannya adalah untuk menambahkan atau mengurangi terkait dengan kepentingan hukum yang ada di negara kita. Jadi sesuatunya bisa berubah atau bisa diamandemen sesuai dengan kebutuhannya. Karena ketika tahun 1998 masa reformasi bergulir, maka seluruh tatanan negara dan sistem pemerintahan itu ada perubahan atau pergeseran. Ada penambahan berbagai badan, ada penambahan berbagai komisi dan seterusnya, lembaga-lembaga negara yang itu membutuhkan dasar hukumnya, yaitu berada di dasar Undang-Undang Dasar 45. Tadi sedikit apa yang disampaikan oleh teman-teman penanya berkaitan dengan kenapa sampai sekarang negara kita belum bisa menegakkan secara penuh hukum yang ada di negara kita. Karena memang banyak faktor dan banyak aspek, salah satunya adalah literasi hukum negara kita. Kemudian dari oknum pejabat yang atau banyak hal selain itu juga kesadaran terhadap nilai-nilai hukum di negara kita juga butuh penguatan dan seterusnya. Sehingga yang namanya hukum itu dalam sistem hukumnya sudah bagus, peraturannya sudah bagus, undang-undangnya juga sudah bagus, ketentuannya juga sudah bagus tentang bagaimana implementasi di dalamnya. Karena hukum itu kan sebenarnya tidak berfokus kepada sanksi hukumnya, tetapi bagaimana hukum itu menjadi rel, menjadi aturan yang bisa mengatur jalannya kehidupan dan hidup berbangsa dan bernegara itu menjadi lebih baik. Manusia itu fitrahnya adalah salah dan lupa dan seterusnya. Sehingga diberikan hukum agar proses kehidupan dan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran hukum kemudian dianggap hukumnya tidak berjalan, itu kan juga tidak betul. Karena fitrah kita adalah tempat lupa dan salah. Bukan bukan berfokus kepada sanksi hukum yang diberikan kepada orang yang bersalah terhadap hukum, tetapi bagaimana hukum itu dijadikan sebagai jalan atau sebagai tatanan untuk mengatur manusia dalam kehidupannya, baik di dalam kehidupan bermasyarakatnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bayangkan kalau seandainya tidak ada hukum, maka jalur lalu lintas di jalan raya itu tidak akan teratur dengan baik. Yang di jalur kiri maka tidak boleh ke jalur kanan. Kalau ke jalur kanan maka itu nanti akan bertentangan dengan aturan dan ketentuannya. Kalau bertentangan dengan ketentuan dan aturan, maka itu akan terjadi kecelakaan. Kalau ada lampu merah lalu lintas, ya berhenti, jangan dilanjutkan perjalanannya. Kalau hijau baru dilanjutkan. Kalau lampu merah kemudian dilanjutkan, maka itu akan terjadi kecelakaan. Maka prinsipnya hukum itu adalah untuk mengatur jalannya lalu lintas itu bisa berjalan dengan baik. Dan semua orang harus mematuhi itu. Walaupun ada sebagian atau oknum orang yang tidak mematuhi, ada. Maka kecelakaan yang terjadi itu bukan karena lalu lintasnya tidak baik. Kecelakaan yang terjadi itu bukan karena jalurnya tidak baik, tetapi karena kesadaran masyarakat di dalam berlalu lintas itu yang perlu ditingkatkan. Misalnya punya SIM, pakai helm, kemudian kendaraannya dilengkapi dengan surat-surat, itu adalah kaidah-kaidah hukum yang harus dipatuhi, bukan untuk membebani kita sebagai pengendara atau sebagai pemakai lalu lintas di dalam jalur lalu lintas, tetapi agar semua orang yang memakai lalu lintas itu juga merasa aman, nyaman, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bayangkan kalau seandainya tidak ada marka jalan, maka orang seenaknya jalan di jalan raya. Seandainya tidak ada lalu lintas dan seterusnya. Itu sebenarnya analogi hukum, sama dengan hukum. Jadi penegakan hukum itu dalam rangka untuk itu, penyadaran terhadap. Jadi kalau orang semakin sadar terhadap
hukum yang ada di negara kita, maka sesungguhnya negara kita akan menjadi negara yang aman, yang damai, yang sentosa. Semua berada di dalam koridor hukum. Karena hukum itu memang dibuat untuk mengatur agar disiplin, agar berjalan dengan baik, agar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Tidak seenaknya sendiri, tidak dibangun atas kemauannya sendiri, tetapi dasar hukum apapun di dalam kehidupan itu diatur untuk mengatur kehidupan kita. Bahkan agama pun mengatur hukum terkait dengan keagamaan kita, keyakinan kita, mana yang dilarang, mana yang tidak. Itu bukan untuk membatasi kehidupan kita di dalam beragama, tetapi untuk mengatur nilai-nilai keagamaan itu bisa berjalan dengan baik, bisa diikuti dengan baik, bisa diimplementasikan dengan baik. Ketika banyak orang yang melanggar aturan agama, bukan berarti hukum agamanya tidak bagus, bukan berarti tidak dijalankan dengan baik, tetapi kesadaran kita dalam beragama itu yang perlu untuk ditingkatkan, perlu untuk dibangun kembali, agar patuh dan taat kepada aturan agama. Sama dengan hukum positif, sama. Orang mencuri itu dilarang, bukan karena mengekang kita di dalam kehidupan bermasyarakatnya, tetapi memang mencuri itu tidak diperbolehkan karena merugikan orang lain, maka sanksinya adalah pidana dan seterusnya. Itulah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum itu sandarannya adalah Undang-Undang Dasar 45. Maka kita harus memahami tentang isi dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Itu menjadi bagian penting di dalam pemahaman hukum kita. Oke, kira-kira itu tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terus menjaga kesehatan, terus menjaga protokol kesehatan baik ketika berada di dalam rumah ataupun di luar rumah. Karena penyebaran virus corona sekarang juga masih tinggi, sehingga kita saling mengingatkan terutama orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, agar kita terus memperkuat pertahanan kesehatan kita, menjaga kesehatan kita, sering cuci tangan, pakai masker, dan seterusnya menjadi penting untuk terus disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sukses ya. Pak. Ya, Pak.